Untuk yang pertama, saya di sini Bu Anita akan menjadi coach dan Bu Emi akan menjadi coachee. Monggo Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Emi. Bu Emi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, kabar baik juga. Bu Anita, apakah ada waktu sore hari ini ya? Oh, tentu saja ada Bu Emi. Kira-kira ada apa Bu Emi? Iya, Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan sama Ibu Anita. Apakah Ibu Anita kira-kira bersedia ya untuk berbagi dengan saya pada waktu sore hari ini, Bu Anita? Oh iya, tentu saja Bu Emi. Kalau boleh tahu, apa sih permasalahan Bu Emi? Oh iya, begini Bu Anita. Saya punya permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Karena saya mengajar di kelas rendah, saya mempunyai peserta didik yang berperilaku kurang baik, Bu Anita. Yaitu seorang anak laki-laki. Dia itu sukanya jahil, mengganggu temannya, terutama kepada anak perempuan. Dia itu kadang-kadang suka mencubit temannya, melempar penghapus, mencoret buku temannya, dan juga mematahkan pensil temannya. Nah, itu yang dijahilin tadi otomatis menangis kan, Bu? Itu permasalahan saya, Bu Anita. Oh, jadi itu ya Bu Emi. Jadi permasalahannya Bu Emi punya murid laki-laki yang suka mengganggu temannya perempuan sampai menangis begitu ya Bu Emi ya? Oh iya, betul sekali, Bu Anita. Oh iya, kemudian Bu Emi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Emi inginkan? Oh iya, ini Bu, saya berharap dari perbincangan atau obrolan saya ini bisa mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sikap atau perilaku anak yang tidak baik tadi menjadi berperilaku yang lebih baik itu, Bu Anita. Oh iya Bu Emi seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu Bu Emi, indikator baik itu menurut Bu Emi yang bagaimana sih? Oh iya, Bu Anita, karena saya istilahnya mengajar di kelas rendah. Jadi indikator baik kalau menurut saya yaitu yang ke satu, tidak mengganggu temannya. Yang kedua, saling membantu, saling menolong, dan yang ketiga, dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Itu Bu, indikator baik menurut saya, Bu Anita. Oke Bu Emi. Nah kira-kira ini Bu Emi ya, apa yang bisa Bu Emi lakukan untuk bisa sekiranya merubah perilaku anak-anak yang kurang baik tersebut untuk memenuhi indikator yang menurut Bu Emi baik itu tadi Bu Emi? Iya, terima kasih Bu Anita. Yang pertama kali akan saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan sebelumnya akan saya jelaskan dahulu apa itu yang dimaksud kesepakatan kelas atau apa keyakinan kelas. Dari situ apa kesepakatan kelas. Nah, dari situ mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri. Nah, apa kesepakatan kelas yang disepakati atau diyakini di dalam kelas itu apa? Misalkan disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itu kesepakatan kelas yang dibuat. Dengan mereka membuat kesepakatan kelas karena mereka sendiri yang membuat, berarti mereka kan harus bertanggung jawab
terhadap apa yang telah disepakati atau yang telah diyakini. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara bermain peran, yaitu dengan cara memutarkan video, Bu Anita. Nah, dari memutarkan video itu tadi, mereka dapat mengetahui atau peran-peran yang tadi mereka dapat mengetahui atau peran-peran yang baik, tokoh yang baik, atau tokoh kurang baik, sehingga mereka menyadari ketika mereka berbuat yang salah atau perilaku yang kurang baik, mereka tahu dampak dan akibatnya yang mereka peroleh ketika mereka berbuat kesalahan itu. Itu yang saya lakukan, Bu Anita. Oh, seperti itu ya Bu Emi. Jadi Bu Emi di sini sudah ada gambaran ya. Jadi dengan yang pertama membuat kesepakatan kelas, kemudian memutarkan video itu tadi Bu Emi berharap bisa merubah perilaku murid seperti itu ya Bu Emi ya. Iya, Bu. Jadi nanti itu bisa menimbulkan budaya positif, Bu Anita. Oh iya Bu Emi luar biasa. Jadi kesepakatan kelas itu nanti tujuannya Bu Emi ingin membuat budaya positif di kelas. Seperti itu ya Bu Emi ya. Iya betul. Oke. Kemudian dari dua rencana aksi yang tadi disampaikan oleh Bu Emi nih, ya kan? Iya. Kira-kira Iya, Bu Anita. kapan Bu Emi? Kapan Bu Emi akan menerapkannya Bu Emi? Oh iya, dari dua langkah tersebut, untuk yang pertama kali saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, itu yang pertama akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini, Bu Anita. Oh, seperti itu ya Bu Emi. Berarti Bu Emi sudah punya rancangan untuk melaksanakan dua rencana aksi tadi ya Bu Emi ya. Iya. Kemudian sebagai komitmen tanggung jawab ini Bu Emi, katanya tadi kan dalam waktu dekat Bu Emi akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan nih Bu Emi waktu yang bisa Bu Emi tentukan untuk membuat kesepakatan kelas ya Bu Emi? Jadi waktu pastinya itu kapan Bu Emi ya? Oh iya Bu Anita, karena ini memang anaknya sudah agak lama melakukan perilaku yang kurang baik, jadi saya sebagai guru harus segera membuat atau mencarikan solusi. Bagaimana agar anak dapat secepatnya merubah perilakunya anak tersebut menjadi lebih baik. Insya Allah besok sudah mulai saya laksanakan untuk membuat kesepakatan kelas ini, Bu Anita. Bu Emi ini luar biasa sekali ya. Jadi langsung segera ya Bu. Pokoknya besok langsung eksekusi seperti itu ya Bu Emi ya. Iya Bu Anita. Kemudian bagaimana cara membuat kesepakatan telah jadi, kemudian kesimpulannya bagaimana, kemudian videonya itu diputarkan yang bagaimana. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang Bu Emi dapatkan? Terima kasih sebelumnya ya Bu Anita, karena hari ini atau sore ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya bisa menghadapi murid saya yang berperilaku kurang baik dan juga jadi tahu mengerti langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi murid yang berperilaku kurang baik. Itu Bu Anita. Terima kasih Bu Anita. Perbincangan hari ini sudah sangat bermanfaat sekali bagi saya Bu Anita. Oke Bu Emi sudah sangat luar biasa untuk menjadi guru yang luar biasa juga. Jadi dari rencana aksi tadi dan waktu penerapan nanti akan saya tunggu hasilnya ya Bu Emi. Kemudian iya, Bu untuk Anita. beberapa pekan ke depan saya minta Bu Emi menemui saya lagi untuk melaporkan hasilnya ya Bu Emi ya. Saya tunggu ya Bu Emi. Iya Bu Anita. Iya.
Saya sangat berterima kasih sekali atas waktunya pada sore hari ini ya Bu Anita. Iya, sama-sama Bu Emi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Anita Sama-sama Bu atas Emi. waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya di mana saya menjadi coach, sedangkan Bu Anita menjadi kunci. Silahkan Bu Anita. Terima kasih Bu Emi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Emi. Apakah Bu Emi ada waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja ada waktu Bu Anita. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu Bu Anita? Begini Bu Emi, saya tuh punya sedikit masalah Bu Emi. Saya tuh ingin sekali berbincang, saya itu ingin sekali bisa memecahkan masalah saya ini. Saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu Emi, karena selama ini saya merasa kelas saya itu belum terkelola dengan baik. Seperti itu Bu Emi. Bagus sekali Bu Anita. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu Anita? Begini Bu, saya tuh ingin sekali menciptakan suasana kelas itu yang nyaman, aman, kondusif, dan menyenangkan, yang membuat siswa itu bisa menerima pelajaran dengan baik Bu Emi. Saya ingin sekali siswa-siswa saya itu bisa mengikuti proses pembelajaran dengan lancar, kemudian ilmunya itu bisa terserap dengan baik, dan mereka bisa mengimplementasikannya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat Bu Emi. Oh, begitu ya. Apa yang sudah Bu Anita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya? Saya tuh sudah mencoba Bu Emi, saya tuh sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, tapi belum ada menurut saya yang belum benar-benar efektif Bu Emi. Seperti itu. Kira-kira apa ya yang menjadi tantangan Bu Anita dalam mencapai tujuannya tersebut? Seperti ini Bu Emi, saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri, yang tidak karuan pada saat jam pelajaran berlangsung Bu Emi. Mereka itu kadang-kadang kalau diajar itu suka ngomong sendiri, bahkan dengan suara yang sangat keras, yang akhirnya kemudian akhirnya membuat teman-temannya itu terganggu Bu Emi. Seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Anita merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri saat pelajaran ya, Bu? Iya Bu Emi, Kenapa betul. ya Bu Anita? Apa yang Bu Anita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut ya Bu Anita? Sebenarnya kalau saya pikir saya itu sangat membutuhkan strategi untuk bagaimana saya itu bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara tidak karuan itu ketika saat jam pelajaran berlangsung Bu Emi. Seperti itu Bu Emi. Baiklah Bu Anita, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya Bu Anita. Ya. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kira-kira menurut Bu Anita, apa penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Menurut saya itu tidak hanya dari satu faktor Bu. Saya pikir mereka itu suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, mereka itu karena mungkin memang tidak memahami materi yang saya ajarkan Bu Emi. Kemudian yang kedua, saya pikir mereka itu kadang mungkin juga merasa bosan dengan apa yang saya sampaikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut saya kadang-kadang mereka itu hanya mencari perhatian saja Bu Emi. Jadi dengan berbicara terus-menerus, itu kan akhirnya membuat gaduh, dan mereka itu ingin mencari perhatian dari saya, di mana akhirnya nanti saya akan menyebut nama mereka, kemudian apalah pokoknya intinya mereka ingin diperhatikan. Menurut saya seperti itu Bu Emi.
jika demikian, apa yang akan Bu Anita lakukan? Eh, saya perlu sekali ingin memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa saya dalam eh, pembelajaran. Kemudian saya juga ingin sekali menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif agar siswa-siswa saya itu tidak bosan. Kemudian saya itu juga perlu sekali memberikan penguatan positif, Bu Eni. Penguatan positif kepada siswa yang tidak banyak bicara. Di sini dalam arti siswa yang tidak banyak bicara itu yang mau mendengarkan dan memperhatikan saya. Kemudian saya juga ingin sekali memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran, di mana mereka itu harus diberikan apresiasi positif seperti itu, Bu Emi, agar juga mereka-mereka yang suka ngomong sendiri itu juga tahu bahwasanya inilah anak-anak yang mau memperhatikan itu juga mendapatkan apresiasi positif seperti itu, Bu Emi. Kemudian untuk siswa yang terlalu banyak omong tadi itu saya pikir mungkin juga ada satu faktor di mana kebutuhan dasar mereka sebagai murid itu mungkin ada yang belum terpenuhi seperti itu, Bu Emi. Mungkin di rumahnya kurang apa, misalnya di rumah mereka punya masalah pribadi atau bagaimana. Kan kebanyakan kalau di sekolah saya itu tinggalnya dengan nenek, Bu, karena orang tuanya itu Iya, kebanyakan iya, Pak. pergi keluar kota untuk bekerja. Nah, dari situ saya melihat itu memang mereka kebutuhan dasarnya banyak sekali yang belum terpenuhi, Bu Emi. Jadi mungkin di sekolah itu ingin mencari perhatian, Bu Emi, seperti itu. Luar biasa, Bu Anita. Ternyata Anda sudah memiliki solusi dari permasalahan Anda. Kemudian, kapan Bu Anita akan menerapkannya? Eh, karena memang setiap harinya kan saya mengajar ya, Bu. Jadi untuk menerapkan itu mungkin segera mungkin ya, Bu. Mungkin besok juga saya sudah akan eksekusi dan besok mungkin saya akan segera menerapkan dan semoga apa yang akan saya terapkan besok itu akan mendapatkan hasil yang positif dan lebih bagus dari sebelumnya seperti itu, Bu Eni. Iya, Bu Anita. Baiklah, Bu Anita. Saya rasa perbincangan kita sudah cukup untuk hari ini ya, Bu Anita. Silahkan Anda implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya, Bu Anita. Kita akan berbincang lagi beberapa waktu ke depan ya, Bu Anita. Ya, Bu Emi, saya besok siap menerapkan, kemudian hasilnya bagaimana, saya akan menemui Bu Emi lagi dan saya akan minta waktu untuk membicarakan tentang masalah ini ya, Bu Emi ya. Bu Iya, Emi iya Bu semoga nanti Anita. punya Iya, waktu siap. ya. Iya, iya Bu Anita. Insya Allah saya sewaktu-waktu siap Bu Anita. Baiklah Bu Emi, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak sudah mau saya ajak untuk berbincang-bincang. Saya merasa plong, saya merasa lebih rileks dengan sudah mencurhatkan apa yang saya alami akhir-akhir ini, Bu Emi. Terima kasih Iya, banyak, Bu Emi. iya Assalamualaikum Bu warahmatullahi Anita. wabarakatuh. Iya Bu Anita, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.